Pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2025 telah terjadi pungutan liar berkedok sumbangan di toko saya. Pada awalnya ada 3 orang ibu-ibu masuk ke toko saya meminta sumbangan untuk acara 17 Agustusan. Di sini saya dipatok dengan nominal uang yang tidak sedikit. Padahal posisi bisnis saya di sini masih minus, masih belum BEP, bahkan mengalami penurunan daya beli. Lalu karena saya mengeluarkan kalimat tersebut, sontak itu membuat salah satu ibu-ibu langsung marah dan mengeluarkan kalimat dengan nada yang tinggi. Itu aja iuran di tabungannya 50.000 kok. Aku tiap bulan kan sudah bayar. Di sini saya pun juga bingung, kok bisa memberikan sumbangan itu harus ada nominal minimumnya. Padahal di sini posisi bisnis saya masih belum begitu menghasilkan. Tapi saya dipatok dengan nominal uang yang tidak sedikit, berkisar antara 500.000 hingga 1 juta. Inikah yang disebut dengan sumbangan, atau inikah premanisme dan pungutan liar yang berkedok sumbangan? Bu, sekarang kalau namanya orang sumbangan, terus nanti itu wajib tak? Saya harus ngasih wajib. Hukumnya di mana? Hukumnya di mana? Gak ada hukum sumbangan dari RW. Loh, gak bisa. Saya minta hukumnya. Ini lagi rame nih masalah sumbangan 17-an. Namanya sumbangan, tapi dipatokin mesti bayar 500.000 sampai 1 juta. Gue juga lihat di videonya Cak Armuji yang ngebahas masalah itu. Si Cak Armuji ini mencoba untuk menengahi, tapi dari beberapa komentar banyak yang bilang kalau Cak Armuji ini kayak lebih condong ke ibu-ibu dibanding jadi penengah. Iya wajar lah si Cak Armuji bela ibu-ibu, lo yang datang 3 orang mau diikutan dibully tuh si Cak Armuji. Tapi jujur ya, masalah ini sebenarnya bukan rahasia umum. Banyak banget yang ngalamin hal yang sama. Alasannya sumbangan, tapi dipatokin harus segini, harus segitu. Dan dari VT yang disebarin sama kokonya, emang terlihat si ibunya tuh kayak mengiyakan gitu, harus 500.000. Cuma pada saat di depan Cak Armuji dia nggak ngaku, bilangnya nggak dipatokin. Dan sebenarnya ini maaf ya menurut gue ya, sorry kalau salah. Kalau emang nggak diharuskan 500.000, 10.000 aja diterima gitu ya, harusnya nggak jadi masalah. Harusnya nggak bakalan tuh yang namanya sampai ribut-ribut terus sampai manggil Cak Armuji. Saya nggak tahu ya saksinya, tapi pegawai saya. Ya. Saya ingat dengan jelas saya dikatain Cino Medit. Oh. Kapan? Sama. Buka CCTV-nya aja loh, Nyok. Biar jelas siapa yang ini ngomong. saksi kok, ini saksi, saya nggak mau briefing mereka kok. Ya pasti saksi kamu. Iya. Pasti saksi kamu. Orang itu pegawai kamu. Si ngomong Cino Medit sini. Saya tanya, wajibkah saya ngasih 5? Itu kok emosi, kita emosi loh. Dibuat sampai kita emosi. Ya sangka, karena memang licin. Ya udah, wajib lah aku bayar. 500 kita gak ada. Kita kan udah bilang ke kamu, semampunya kamu. Itu kan saya kan tanya ke dia. Saya tanya, dia yang tanya ke saya. Dia tanya ke saya, sampean mampunya berapa? Karena saya sendiri juga kan nggak siap kan, saya sendiri juga nggak siap. Tiba-tiba dia datang, saya bilang saya baru mampunya 5-10.000. Saya juga sudah bilang minta maaf, saya sudah minta maaf, Bu, mohon maaf, saya baru bisa segini. Mungkin kalau misalnya ibunya datang besok-besoknya lagi, nggak bilang mas, itu enggak, ibunya itu mancing, ibunya itu masalah dia kena pancing, malah itu masalah masa toko segini besarnya bayar 5.000 10.000, pantaskah hari kemerdekaan bayar 5.000 10.000 Pak? Sampai nggak gawe edaran apa? Nggak diedarin tuh? Enggak, saya pakai proposal Pak. Lo nggak edaran pemberitahuan? Mana ibunya? Ini Bu RW. Bu RW, ini Bu RW. Yang orang 3. Sini, sini. Mana proposalnya? Ya, ini yang nagih Pak. Yang nagih siapa? Ini Pak. Nah, ini. Dia terpatok Oh dari iya. tulisan ini loh Pak. Enggak proposal iki ono ini loh. Ini Pak. Saya ini dia ada. tidak membaca proposal, dia mematok dengan angka nominal ini saja. Kok tulisan tangan apa ini dikarang sendiri katanya gitu. Dibikin tulisan tangan sendiri. Iya, iya. Gitu Pak. Kalau ini sih orangnya nulis sendiri memang. Tapi kemarin dibawa ini proposal. Saya bawa. Bawa. Saya bawa. Kita bukti terus ada juga yang nahan. Oh, ada kwitansi Saya kan? bawa itu Pak. Saya bawa kwitansi sama stempel RW. Tanda itu ada semua. Dia nggak baca. Ada semua. Jadi kamu belum baca ini, Vin, kamu Vin ya? Oke, kalau misalnya memang saya belum baca ini, saya tanya,
saya tanya, wajibkah saya nyumbang 500.000? Oh, Ibu itu mengatakan 3 kali wajib. Wajib kan? Maaf ya, saya nggak dengar. Saya minta tolong Maaf ya, videonya Bu. itu direkam dengan penuh. Saya nggak mau diputus-putus. Ayo. Pak Iji, Kita saya ngomong minta. wajib tapi tidak ada patokan berapapun. Tidak Awalnya ngomong Bu Ermi berapapun. bilang, Cuma awalnya Bu Ermi wajib. bilang, Vina katanya semampunya lu, gak apa-apa, berapa? Nah, Saya ditanya. bilang gitu Pak, Berapa gak apa-apa, mampunya? berapa? Terus Pak ini, Oke. oh bilang gini, 10.000. Saya bilang Pak, lu kok jangan 5.000 sama 10.000. Orang warga kampung belakang aja 50.000, ada yang 25. Saya bilang gitu. Terus dia marah Pak. Marah Dia ya nyolot apa? duluan. Dia nyolot, bilang sampean full aja kok, CCTV Ayo, jangan full, dipotong. jangan dipotong-potong. Mulai saya nyampe sampai saya pulang tuh full Ayo. aja, jangan dipotong. Ayo mana? Itu potongan ini Pak. Ya. Nah. Paling udah dipotong Pak. Iya, iya. Iya, iya. Nah karena dari situ Pak, dari situ nyolotnya Pak. Dia mengklaim ini wilayahnya dia. Betul. Ya, jadi memang sumbangan itu, sumbangan apapun, apalagi untuk kegiatan seperti ini memang nggak ada patokannya, nggak ada patokannya. Namanya sumbangan nggak ada patokannya. Dan saran saya ibu-ibu kalau narik yang lainnya, ya nggak usah terlalu maksa. Tunjukkan aja, ini siapa PLN. Nah, tunjukkan, ini kan jadikan bandingan untuk yang lainnya. Oh, PLN sama ini, mungkin PLN ini gimana? Perusahaan pemerintah nyumbangnya 1 juta ya wajar.
Bandingkan dengan toko yang sama bila orang ratusan. Nah. Maksud saya cuma itu, Pak. Itu loh. Nah, dia kan diviralkan minta 500 sampai 1 juta. Saya lah tahu Muji. Saya nggak ngomong, Pak. Terus kedua, kenapa warga saya diarani preman? Preman sama pemalas, rasis, itu kan fitnah, Pak. Fitnah tuh, Pak. Oh, gimana? rasis enggak? Enggak, kan itu namanya pencemaran nama baik, Pak. Oh, enggak. Bukti, Pak. Saksi. Sama. Saksi. Ya apa ngomong ini. Kamu nih ngomong. Jangan gini. Ngomong apa? Waktu mau masuk mobil ya, Pak? Oh ya, waktu itu Oh, masuk mobil di luar maksudnya. Ya, di luar. Bang Kevin ini selesai dari sini. Terus dia Bang masuk. Kevin mau keluar. Oh, Kevin keluar. Ada urusan, Dia masuk mobil ya. Waktu di mobil itu ya mobilnya dia digedor-gedor. Oh, mobil digedor-gedor. Yang gedor-gedor yang mana? Yang gedor-gedor yang siapa? Ibu yang mana? Ada satu kayaknya nggak hadir ya, Bu ya. Enggak ada. Ini kenapa, Pak? Kevin kan diajak. Ini kan diajak kan? Saya itu datang baik-baik, saya sampai rangkul dia. Nyok, ayo masuk nyok, ngomong di dalam baik-baik, nggak enak kalau di luar. Saya punya urusan, langsung masuk mobil. Kalau orang punya etika kan nggak gitu, Pak. Oh, enggak, kamu gedor-gedor mobil enggak? Gedor mobil, kalian dia nggak mau ngomong, nggak mau ngomong sama saya. Berarti nggak kau ini bener nggak gedor mobil? Iya, tahu. Karena dia nggak mau ngomong. Ayo masuknya mana? Nyok, ayo keluar nyok, keluar, ngomong sama aku. Ayo ngomong dulu bilang. Nggak, dia aja nggak mau. Jadi sampein. Ada kan? Saya juga dapat tindakan rasisme. Serius ya. Siapa yang ngomong ya, Pak? Sing ngomongin siapa? Sing ndi? Saya nggak tahu ya saksinya, tapi pegawai saya. Ya. Saya Ya, ingat ya. dengan jelas saya dikatain Cino Medit. Oh. Kapan? Siapa? Buka CCTV-nya aja loh nyok, biar jelas Nggak, siapa yang ini ngomong. saksi kok. Ini saksi, saya nggak mau briefing mereka kok. Ngomong Biar apa? Ya mereka pasti ngomong. saksi kamu. Iya. Pasti Siapa, saksi siapa? kamu. Siapa Orang sih itu ngomong? pegawai kamu. Sing ngomong Cina Medit sing ndi? Cindy, ayo Cindy. Saya kurang tahu. Ya. Ngomongin apa? Panggilin toko sebelah. Panggilin toko sebelah boleh. Boleh. Ayo. Panggilin toko Sampai sebelah. saya tanya sama teman saya. Panggilan ke sebelah loh. Nggak pernah ngomong gitu, nggak pernah. Panggilan. Malah dia di video ngomong Madura yang disebut-sebut. Ayo, siapa yang Adakah pernah? saya nyebut ras Madura? Ada di video. Tunjukin. Enggak, Ini yang viral itu. Enggak, Mas Mahmud. Maksudnya kan di komen Madura ngene. Dia cuma guyu berarti kan modong ngelo-ngelo. Iya. Dia video. Sinyo Adakah enggak. saya ketawa di video? Wah, bukan videonya, bukan. Tapi sama di komen TikTok. Saya nggak ada komen. Nggak ada Yang komen kan netizen. Netizen yang menilai dong. Bolamu. Ras anu gini. Bolamu. Madura sama. Sakitu akeh nih bolomu. Iya, Nah, siapa? logikain nih mana? Ya lagi kamu di tamu. Sebelah mana? Salah. Netizen yang menilai. Salah, nggak mau salah. Ya, shalom bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang tetap setia mendukung channel ini dengan setia, dan kiranya Tuhan yang memberkati dan membalaskan kepada teman-teman semua dan para sahabat. Nah, teman-teman, kita sudah menonton satu cuplikan video di mana ada sekelompok ibu-ibu yang dimana mereka ini adalah sebagai orang yang meminta sumbangan kepada orang-orang sekitar lingkungan mereka, diperuntukkan untuk kegiatan tanggal 17 untuk hari HUT, teman-teman ya. Tetapi ketika mereka sampai ke salah satu toko Cina dan pemiliknya seorang pemuda ya, kita lihat tadi dari video itu ada seorang pria yang muda dan dimintai, teman-teman, seperti yang tertera di CCTV, dimintai kepadanya sumbangan ya. Tetapi menurut pengakuan ibu-ibu itu bahwa tidak ada paksaan sesuai kemampuan, tetapi yang disaksikan oleh pemuda itu bahwa mereka justru memaksa, mewajibkan minimal 500.000 bahkan hingga 1 juta rupiah, teman-teman. Nah, menurut saya ini bukan sumbangan ya, menurut saya, tetapi justru ini pungli atau pemerasan, teman-teman ya. Nah, mereka mencoba memanfaatkan waktu dan kesempatan, artinya mengambil kesempatan dalam kesempitan. Nah, itulah orang-orang yang sudah budayanya itu, teman-teman, minta-minta, yang memang mental mereka itu minta-minta, teman-teman ya. Alasannya untuk kegiatan hari HUT. Nah, sebenarnya kalau memang demikian seharusnya mau 5.000, 10.000 pun dikasih kalau itu sudah kerelaan
keadaannya itu harus diterima. Jangan memaksa, jangan kamu menarasikan, jangan kamu menyampaikan dan mengatakan bahwa masa toko sebesar ini hanya memberikan sumbangan 5.000 atau 10.000 rupiah. Itu hak dia mau kasih berapa. Bahkan kalau tidak kasih pun itu tidak ada unsur pidananya, tidak ada pelanggaran hukumnya. Nah, jadi itu dia ya teman-teman, orang yang memang tidak tahu berterima kasih, dan itulah orang-orang yang sudah membudayakan minta-minta itu, mental minta-minta itu. Sudah kebiasaan mereka teman-teman ya. Nah, jadi dalam hal ini teman-teman, mari kita introspeksi diri. Jadi kalau yang namanya sumbangan itu sesuai dengan kerelaan hatinya. Dia kasih, ya syukur. Kalau tidak dikasih pun ya kita jangan mempermasalahkan dan menyampaikan fitnahan dan tuduhan dan segala macam, memperkatakan hal-hal yang tidak baik. Nah teman-teman, itu saja yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.